Baik, kita lanjutkan nomor 4 ya. Misalkan X adalah bilangan bulat positif yang terdiri dari 2 angka. Dan Y adalah bilangan yang diperoleh dengan menukar urutan angka-angka pada bilangan X. Jika Z sama dengan X plus Y, ya, Z itu sama dengan X plus Y, kemudian Z merupakan bilangan kuadrat sempurna, tentukan banyaknya nilai X yang mungkin. Ya, jadi kita boleh misalkan begini, X sama dengan A, B. Ya, kita kasih garis di atasnya. Itu adalah bilangan 2 angka. Ya, kalau hanya A, B begini nanti bisa disalahartikan menjadi perkalian A kali B. Jadi kita gunakan garis atasnya ya. Kemudian Y adalah bilangan yang diperoleh dengan menukar urutan angka-angka pada X. Jadi Y itu B, A. Ya, yang semula angka pertama A, angka kedua B, sekarang menjadi angka pertama B, angka kedua A. Nah, AB itu kan sebenarnya 10 kali A atau 10A ditambah B. Betul ya? Lalu BA ini 10B ditambah A. Ya, 10B ditambah A. Nah, kemudian Z itu X plus Y. Nah, ini kita jumlah saja ya. Kita jumlah X plus Y sama dengan Z. Berarti X plus Y itu jumlah dari ini. Nah, gitu ya. Kita lihat 10A tambah A, 11A. 10A tambah A, 11A, lalu 10B tambah B, 11B. Nah, inilah Z. Inilah Z. Kalau dinyatakan dalam A dan B. Ya. Nah, kemudian kita menggunakan hukum distributif, ini menjadi 11 kali A plus B. Nah, gitu ya. 11A ditambah 11B itu sama dengan 11 dikalikan A plus B. Selanjutnya, dikatakan Z merupakan bilangan kuadrat sempurna. Z merupakan bilangan kuadrat sempurna atau bilangan kuadrat. Ya. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang pangkatnya genap ya, pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6 gitu ya. Misalnya ya, 7 pangkat 2 itu kuadrat sempurna. Karena itu adalah 7 kali 7 ya. 7 kali 7. Bilangan kuadrat ya. Atau 7 kali 7 kali 7 kali 7 ya, pangkat 4. Itu juga bilangan kuadrat. Sebab 7 kali 7 kali 7 kali 7 itu kan sama dengan 49 kali 49. Sama dengan 49 kuadrat ya, sama dengan 49 kuadrat. Jadi bilangan kuadrat sempurna adalah bilangan yang pangkatnya genap, bilangan bulat yang diberi pangkat genap. Nah, di sini 11 kali A plus B. Padahal 11 itu bilangan prima. Maka A plus B harus 11 juga. A plus B harus 11 juga. Supaya menjadi bilangan kuadrat. Kalau dikalikan 11. Jadi di sini A plus B juga 11. Ya. Nah, kalau A plus B 11, apa saja kemungkinannya? Kita lihat ya. 1, 10. Tapi enggak ada. Angka 10 kan enggak ada.
10 itu bilangan 2 angka. Ya. Ingat di sini A, B itu artinya bilangan 2 angka. Berarti A dan B itu angka atau digit. Ya. Angka atau digit. Angka itu 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9 ya. Kalau bilangan, ada bilangan 1 angka, ada bilangan 2 angka gitu ya. Jadi di sini A-nya mulainya 2, B-nya 9. A-nya 3, B-nya 8. Dan seterusnya sampai A-nya 9 nanti dan B-nya 2. Ya. Jadi kalau A-nya 2, B-nya 9, ini bilangannya nanti AB-nya atau X-nya itu 29. 29 tambah 92 kan 121. 121 itu 11 kuadrat. Benar, benar. 11 kuadrat itu bilangan kuadrat sempurna. Ya. Sehingga semua nilai X ini ada berapa kemungkinannya ini? Kita hitung nih. 2, 9, 3, 8. Oh, 2 sampai 9. Oh, ini ada 8 bilangan. Ya. Sebab ini urut 2 sampai 9 ini kan ada 8. Jadi jawaban pertanyaan ini adalah 8. Ya. Kemudian kita lanjut nomor berikutnya ya. Ya. Nomor berikutnya nomor 5. Tentukan banyaknya faktor dari 630.000 yang habis dibagi 20. Nah, ini kita bagi dulu ya. 630 dengan 20. Kita bagi dulu. 630.000 kita bagi dengan ya, kita bagi dengan 20. Sama dengan coret ya kan? Lalu 630 bagi 2 itu 315. Ada nolnya 2. Nah, kita bagi 20 dulu. Lalu 31.500 ini kita buat faktorisasi prima. Ya. Tentu ini ada 2-nya. Ada 3 ya, dan ada 5. Kita buat ya. 2-nya pangkat berapa ini? Kan 315 kali 100. 100 itu 4 kali 25. Berarti 2-nya pangkat 2. Ya, 4 nih. Lalu 25 ini kan 5 pangkat 2 nih. Tapi di sini masih ada 5 juga. 315 itu 5 kali 63 ya. 63. 63. Berarti 5-nya ada 3. 3-nya ada ini. 63 itu 9 kali 7. 3 kuadrat. Ada 7-nya. Nah, gitu ya. Cara membuat faktorisasi prima tanpa pohon faktor. Ya, saya cek dulu pakai kalkulator. Semoga benar ya. 4 kali 9 kali 125 kali 7. Ya, benar ya. Nah, kemudian kita cari banyaknya faktor dari 31.500. Banyaknya faktor dari ini. Ya. Banyak faktor dari 31.500.
rumus banyak faktor gimana? Pangkat dari faktorisasi prima masing-masing ditambah 1. 2 tambah 1, 3, kali 2 tambah 1, kali 3 tambah 1, kali 1 tambah 1. 3 kali 3, 9. 9 kali 4, 36, kali 2, 7. Nah, sehingga jawabannya itu 70. Banyaknya faktor dari 630.000 yang habis dibagi 20 itu sama dengan banyaknya faktor dari 31.500. Sebab 31.500 ini itu adalah hasil pembagian dari 630.000 dibagi 20. Sehingga kalau semua faktor dari 31.500 ini dikalikan 20, nanti dia akan menjadi faktor dari 630.000 yang habis dibagi 20. Logikanya seperti itu ya. Ya, saya ulangi, jadi mencari banyaknya faktor dari 630.000 yang habis dibagi 20, yang pertama adalah membagi 630.000 dengan 20. Dibagi dulu. Ya, 630.000 dibagi 20 hasilnya 31.500. Nah, lalu 31.500 difaktorisasi prima. Nah, kemudian dicari banyaknya faktor dari 31.500 itu. Ternyata hasilnya 72. Sehingga banyaknya faktor dari 630.000 yang habis dibagi 20, yang habis dibagi 20 adalah jawabannya 72. Nomor berikutnya ya. Nomor 6. Bilangan bulat positif ABC memenuhi persamaan 29 kuadrat min A kuadrat sama dengan 28 kuadrat min B kuadrat. Caranya begini ya. Oh, ini belum selesai ya, soalnya ada 3 itu namanya ya. 3 unsur di sini ya, 1, 2, 3 ya. Ada 2 tanda sama dengan ya. Jadi ini saya baca lagi. Bilangan bulat positif A, B, C yang memenuhi persamaan 29 kuadrat min A kuadrat sama dengan 28 kuadrat min B kuadrat sama dengan 27 kuadrat min C kuadrat. Titik ya. Jika A kurang dari 20, tentukan nilai A plus B plus C. Jadi bilangan bulat positif ABC itu memenuhi persamaan ini. Nah, kita buat persamaan dalam bentuk selisih kuadrat. Jadi kita ambil 2 ini. 2 ini dulu. Kalau A-nya saya pindah ke kanan, itu kan jadi begini. Yang ruas kanan menjadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, yang ruas kiri menjadi 29 kuadrat min 28 kuadrat. Ini dulu ya. Nah, kita pakai rumus selisih kuadrat. A kuadrat min B kuadrat itu apa? A plus B dikalikan A min B. Nah, ini berarti 29 tambah 28. 29 tambah 28 dikalikan dikalikan 29 kurangi 28 ya. Dulu ya. 29 ditambah 28
dikalikan 29 dikurangi 20. Ini rumus selisih kuadrat ya. Sama dengan A plus B, A min B. Lalu ini kan 57. Ini kali 1. Ini 1 ya. 1 nggak usah saya tulis. Jadi A plus B kali A min B itu sama dengan 57. Itu disimpan dulu, lalu kita buat persamaan lain lagi. Ini ya. Ya. Ini menjadi apa? 28 kuadrat dikurangi 27 kuadrat sama dengan B kuadrat min C kuadrat. Nah, ini juga 28 tambah 27. 28 tambah 27 dikalikan 28 dikurangi 27 sama dengan B plus C. Saya tulis bawahnya ya, kalikan B min C. 28 tambah 27 itu berapa? 55. 28 kurangi 27, 1 ya. Tidak saya tulis. Berarti 55 sama dengan B plus C kali B min C. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga itu begini. Yang ketiga itu paling kiri dengan paling kanan ya. Jadi ini A dengan C nanti ya, A dengan C. A dengan C. Berarti apa? 29 kuadrat min 27 kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat ya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita naikkan, kita uraikan seperti tadi ya. 29 tambah 27 dikalikan 29 dikurangi 27 sama dengan A plus C kalikan A min C. 29 tambah 27 adalah 56 ya. Kali 2. 29 kurangi 27 sama dengan A plus C kali A min C. 56 kali 2, 112. Kali A min C. Nah, gitu ya. Selanjutnya bagaimana nih menyelesaikan ini? Ya, kita punya persamaan ada 3 ya. Kita punya persamaan ada 3. Yang pertama adalah ini 57 sama dengan A plus B kali A min B. Lalu yang kedua 55 sama dengan B plus C kali B min C. Lalu yang terakhir 112 sama dengan A plus C kali A min C. Nah, ini kita buat bagaimana? Ya. A tadi kurang dari 20 ya. A kurang dari 20. Nah, kita buat begini ya. Perhatikan. Perhatikan yang ini. Ini kita buat menjadi 19 kali 3.
supaya mendapatkan nilai A kurang dari 20. A plus B, A min B. Jadi ini 19, ya A plus B-nya, A min B-nya 3. Gitu ya. Jadi A plus B 19, A min B 3. Dijumlahkan A tambah A, 2A, B tambah min B, habis ya, hilang. Kemudian kita lihat 19 tambah 3, 22. Berarti A-nya 11. 11 kan kurang dari 20 ya. Nah, A-nya 11. Sudah ketahuan nih A-nya 11. Kalau A-nya 11, B-nya berapa? Kita lihat. Dari sini B-nya ketahuan nih. A kurangi B 3. Berarti B-nya 8. Ya, B-nya 8. Sebab 11 kurangi 8 itu 3. Nah, kalau B-nya 8, A-nya 11, kita pakai yang ini, yang 55 ini ya. Nah, kita pakai 11 kali 5 ini ya. 11 kali 5 itu B plus C kali B min C. Nah, gitu ya. Berarti B plus C 11, B min C 5. Nah, ini cocok karena nanti kalau B-nya 8, C-nya 3 ya. B-nya 8, C-nya 3. Ya. 8 tambah 3 itu kan 11. Lalu 8 dikurangi 3 itu 5. Nah, ketahuan sekarang A-nya 11, B-nya 8, C-nya 3. Nah, ternyata ini tidak terpakai. Tapi kalau kita pakai untuk ngecek, boleh ngecek ya. A-nya 11, C-nya 3. 11 tambah 3, 14. A-nya 11, C-nya 3. 11 kurangi 3, 8. 14 kali 8, 112. Benar ya. Ini untuk ngecek saja. Jadi yang ditanyakan apa? Pertanyaannya apa ini? Tentukan nilai A plus B plus C. Berarti kita tinggal menjumlahkan saja. A plus B plus C, 11 plus 8 plus 3. 20. Jawabannya 22 ya. Nomor selanjutnya, nomor 7. Pada segi 4 ABCD, dua diagonalnya berpotongan di titik O. Jika luas segitiga ABO, BCO, dan CDO berturut-turut adalah 30 cm persegi, 40 cm persegi, dan 20 cm persegi, maka tentukan luas segitiga ADO. Ya. Nah, ini kita gambar saja. Ya. Kita gambar saja. Segi empatnya ya, sembarang. Ya. Saya di sini A, B, C, D. Lalu kedua diagonalnya berpotongan di titik O. Kita buat ya, diagonalnya kita buat. Kita buat diagonalnya. Diagonal itu menghubungkan
dua titik sudut yang tidak bersebelahan. Ini di titik O nih. Nah, itu ya. Kemudian luas ABO, BCO, CDO berturut-turut 30, 40, 20. Maksudnya berturut-turut begini. Yang disebut pertama kan ABO. Itu berarti 30 karena 30 disebut pertama. Ini 30. Nah, yang disebut kedua BCO, berarti BCO yang disebut kedua ini 40. BCO ini 40. Yang disebut terakhir CDO ini 20. Nah, jadi sekarang kita tahu gambarnya. Sekarang ditanya luas ADO. Ini luas ini ditanya. Nah, kita pakai teori ini ya. Teorinya apa? Kalau ada segitiga, lalu ini ditarik garis, ini misalnya X, ini Y ya, luas 1, daerah 2, maka luas 1 banding luas 2, ya, luas 1 banding luas 2, itu sama dengan X banding Y. Ya. Sekarang kita ke soal ya, kembali ke soal. Ya, sudah tahu teorinya, sekarang kita kembali ke soal. Maka kalau luas ADO itu dicari, maka kita harus tahu perbandingan DO dan BO. Perbandingan DO dan BO. Kita harus tahu itu ya. Nah, caranya bagaimana? Lihat nih. Ya, lihat. Luas BOC kan 40. Luas BOC dibandingkan luas BOC ini ya. Dibandingkan dengan luas DOC itu sama dengan BO banding DO. Sama dengan BO banding DO 40 banding 20. Sama dengan 2 banding 1. Ya, itu dulu yang harus dilihat ya. Selanjutnya kita lihat luas BOA ya. Luas BO dengan luas ADO ya, BOA dengan ADO itu sama dengan BO banding DO juga. Sama dengan 2 banding 1. Iya kan? Ya. Luas DOA BOA ya, BOA banding DOA atau ADO itu sama dengan ini, BO banding DO. Sehingga kita kemudian tahu ya bahwa luas ADO itu berarti separuhnya BOA. Ya. Jadi luas ADO sama dengan setengah kali 30. Separuhnya yaitu 15 cm persegi. Ya. 15
cm persegi. Saya review sebentar, saya review sedikit. Jadi luas BOC ini banding dengan luas DOC dibandingkan dengan DOC itu kan 40 banding 20. Itu sama dengan BO banding DO. Ya, pakai teori ini. Sehingga kita tahu sekarang BO banding DO itu 2 banding. Lalu kita beralih ke segitiga yang sebelah kiri ini. Luas BOA ya, banding luas ADO itu juga BO banding DO. Yang tadi sudah kita cari 2 banding 1. Oh, kalau BOA 30 maka ini separuhnya 15 gitu ya. Jadi jawaban soal ini adalah 15 cm persegi.